Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Rahmania dari kelas MJ404, program studi S1 Manajemen PJJ di Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan soal dari UAS Manajemen Operasional 2 terkait keputusan penggantian mesin. Berikut soalnya, yaitu perusahaan XYZ ingin mengganti mesin lama dengan mesin baru, dengan informasi sebagai berikut. Harga mesin baru sebesar 500 juta rupiah dengan umur ekonomisnya selama 10 tahun, sedangkan untuk harga mesin lama ketika dijual sebesar 200 juta rupiah dengan umur ekonomis mesin lama selama 4 tahun. Dan berikut di bawah merupakan tabel dari biaya-biaya lain dari mesin lama dan juga mesin baru. Nah, untuk eee, pertimbangan ketika kita mengambil keputusan terkait penggantian mesin, apakah kita tetap mempertahankan mesin lama ataupun kita harus mengganti dengan mesin baru, kita harus melakukan perhitungan dengan berbagai metode. Nah, pada kali ini kita akan melakukan 3 metode perhitungan, yaitu metode annual cost saving, metode total life average, dan juga metode present worth. Yang pertama, kita harus mengetahui total biaya operasional mesin, yaitu biaya operasional itu terdiri dari upah langsung, upah tak langsung, biaya pemeliharaan, biaya listrik, dan juga pajak dan asuransi. Dan untuk mesin lama, maka total biaya operasional mesin lama adalah sebesar 125 juta rupiah. Sedangkan untuk mesin baru, total biaya operasionalnya adalah sebesar 90 juta rupiah. Selanjutnya, kita akan menghitung besaran bunga dan juga depresiasi mesin. Untuk mesin lama, bunga kita hitung dari harga jual mesin, yaitu sebesar 5% dikali 200 juta rupiah, yaitu bunganya adalah sebesar 10 juta rupiah. Sedangkan untuk depresiasi mesin lama, ini diperoleh dari harga perolehan mesin lama dikurangi nilai sisa dibagi dengan umur ekonomis, di mana harga perolehan sebesar 200 juta rupiah dikurangi nilai sisanya 40 juta rupiah dibagi dengan umur ekonomisnya 4 tahun, maka diketemukan depresiasi mesin lama adalah sebesar 40 juta rupiah per tahun. Sedangkan untuk mesin baru, bunga itu diperoleh dari harga beli, yaitu sebesar 5% dikali 500 juta rupiah, sama dengan 25 juta rupiah. Sedangkan untuk depresiasi mesin baru, maka diperoleh dari harga perolehan sebesar 500 juta dikurangi nilai sisa sebesar 50 juta rupiah dibagi dengan umur ekonomisnya selama 10 tahun, maka diketemukan depresiasi mesin baru adalah sebesar 45 juta rupiah per tahun. Nah, berikutnya kita harus bisa menghitung biaya total mesin. Biaya total mesin itu terdiri dari biaya operasional ditambah dengan bunga dan juga depresiasi. Maka, untuk mesin lama, biaya total mesinnya adalah sebesar 175 juta rupiah. Sedangkan untuk mesin baru, biaya total mesinnya adalah sebesar 160 juta rupiah. Kemudian, setelah kita mengetahui berbagai biaya-biaya tadi, maka kita melakukan perhitungan dengan metode AKSA atau Annual Cost Saving, di mana dengan metode ini yaitu diperoleh dari biaya total mesin lama dikurangi dengan biaya total mesin baru. Biaya total mesin lama sebesar 175 juta rupiah dikurangi biaya total mesin baru sebesar 160 juta rupiah, maka hasilnya adalah sebesar 15 juta rupiah yang merupakan saving cost. Nah, interpretasi dari perhitungan ini yaitu ada penghematan sebesar 500 juta rupiah per tahun jika perusahaan mengganti mesin lama dengan mesin baru. Perhitungan aksa ini merekomendasikan perusahaan untuk membeli mesin baru. Selanjutnya, kita juga melakukan perhitungan untuk Capital Recovery Period atau CRP. Nah, untuk CRP ini diperoleh dari harga mesin baru dikurangi harga mesin lama dibagi aksa plus depresiasi mesin baru, sehingga diperoleh hasilnya adalah CRP-nya yaitu 5 tahun. Nah, interpretasinya ini merupakan perusahaan akan menerima kembali hasil dari investasi untuk mesin baru dalam jangka waktu 5 tahun. Berikutnya, kita akan melakukan perhitungan dengan metode Total Life Average atau disingkat TLA. Perhitungan TLA ini didapatkan dari total biaya tahunan
bagi dengan umur ekonomis. Untuk mesin lama, yaitu biaya tahunannya 175 juta dibagi 4 tahun sama dengan 43.750.000 per tahun. Sedangkan untuk TLA mesin baru, total biaya tahunannya 160 juta dibagi umur ekonomisnya 10 tahun, maka diperoleh TLA mesin baru sebesar 16 juta rupiah per tahun. Nah, untuk keputusan berbasis TLA ini, kita harus memilih mesin TLA yang TLA-nya itu terendah, yaitu berdasarkan perhitungan di atas merupakan mesin baru yang memiliki TLA sebesar 16 juta rupiah per tahun. Hal ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan mesin lama. Kesimpulannya, mesin baru lebih efisien dari sisi biaya rata-rata tahunan dibanding mesin lama. Nah, metode yang ketiga, kita akan melakukan perhitungan dengan metode present worth. Perhitungan present worth atau PW, di sini kita menggunakan asumsi bahwa perhitungan ini menggunakan faktor PVIV, PVIF atau Present Value Interest Factor dan PVIFA atau Present Value Interest Factor Annuity dengan menggunakan tabel bunga pada tingkat bunganya 5%. Nah, untuk perhitungan mesin lama, untuk present worth ini diperoleh dari rumus harga jual ditambah biaya operasional dikali PVIFA dikurangi nilai sisa dikali PVIF. Untuk mesin lama, harga jualnya sebesar 200 juta rupiah, biaya operasionalnya 125 juta dikali PVIFA di tabel untuk bunga 5% dengan umur ekonomis 4 tahun, maka diperoleh 3,5460 dengan nilai sisa 40 juta dikali PVIF dengan tingkat bunga 5% selama 4 tahun, maka sebesar 0,8227. Maka diperoleh hasil yaitu present worth mesin lama sebesar 610.342.000. Sedangkan untuk mesin baru, harga jualnya sebesar 500 juta ditambah biaya operasional 90 juta dikali PVIFA dari bunga 5% dengan umur ekonomi 10 tahun, maka PVIFA-nya 7,7217 dikurangi nilai sisa 50 juta dikali PVIF-nya yaitu 0,6138. Maka diperoleh hasil PW mesin baru adalah sebesar 1.164.263.000. Nah, dari hasil perhitungan di atas, kita dapat memperoleh keputusan berbasis present worth, yaitu kita harus memilih mesin dengan nilai present worth yang paling rendah. Dari perhitungan tersebut, maka nilai present worth mesin lama lebih rendah dibandingkan dengan nilai present worth mesin baru. Maka, berdasarkan metode present worth, biaya mempertahankan mesin lama itu lebih rendah dibandingkan biaya untuk membeli mesin baru dalam nilai sekarang. Maka berdasarkan metode ini, perusahaan sebaiknya tidak mengganti mesin lama. Selanjutnya, kita melakukan analisa sebagai manajer operasional. Nah, dari ketiga metode perhitungan tadi, kita dapat merangkum hasil perhitungannya, yaitu untuk metode aksa, tadi saving cost-nya sebesar 15 juta per tahun dan perhitungan CRP-nya 5 tahun. Kesimpulan dari metode ini adalah mendukung penggantian mesin. Kemudian untuk metode total life average, TLA mesin baru 16 juta rupiah per tahun ini jauh lebih rendah dibandingkan TLA mesin lama sebesar 43.750.000 per tahun. Maka berdasarkan metode TLA ini mendukung penggantian mesin. Sedangkan untuk metode present worth, nilai present worth mesin lama itu lebih rendah dibandingkan nilai present worth mesin baru. Maka kesimpulan dari metode ini adalah tidak mendukung penggantian mesin. Nah, untuk pertimbangan keputusan, untuk metode aksa, ini saving cost-nya tadi sebesar 15 juta rupiah per tahun, maka secara langsung perusahaan bisa menghemat biaya operasional tahunan sebesar 15 juta jika menggunakan mesin baru. Hal ini tentunya menunjukkan efisiensi dari investasi perusahaan. Kemudian untuk CRP-nya selama 5 tahun, hal ini menunjukkan bahwa dalam banyak perusahaan, payback period kurang dari 5 tahun itu dianggap baik, tetapi dapat diterima tergantung umur ekonomis mesin dan juga risiko bisnis. Jika umur mesin lebih dari 5 tahun, misalnya 10 tahun, maka perusahaan masih memiliki waktu 5 tahun keuntungan setelah balik modal. Kemudian, dari metode TLA,
mesin baru jauh lebih efisien, hampir 3 kali lebih hemat dari mesin lama. Ini mengindikasikan penghematan jangka panjang yang signifikan sehingga menguntungkan perusahaan dalam periode hidup aset. Kemudian untuk metode precision watch, mesin lama lebih ekonomis jika hanya melihat dari nilai uang saat ini tanpa mempertimbangkan efisiensi tahunan. Namun, precision watch ini tidak memperhitungkan efisiensi operasional yang ditunjukkan oleh TLA dan juga aksa secara langsung. Maka dari itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tadi, sebagai manajer operasional, saya merekomendasikan bahwa keputusan terbaiknya yaitu mengganti mesin lama dengan mesin baru, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Metode aksa dan juga TLA ini menunjukkan biaya yang lebih rendah sehingga perusahaan dapat melakukan efisiensi tahunan yang lebih baik. Kemudian, meskipun Prison Ward, mesin baru itu lebih tinggi, biaya operasional jangka panjang jauh lebih hemat, sehingga total biaya akan tetap lebih rendah secara keseluruhan seiring waktu. Prison Ward memang lebih berat ke pengeluaran awal jika perusahaan memiliki modal cukup dan juga ingin berinvestasi untuk efisiensi jangka panjang, maka mengganti mesin adalah keputusan yang bijak. Selain pertimbangan biaya, perusahaan juga harus mempertimbangkan sejumlah faktor strategis dan operasional lain dalam keputusan penggantian mesin, seperti produktivitas mesin, kualitas produk, downtime dan keandalan, efisiensi energi dan ramah lingkungan, dukungan teknologi dan otomatisasi, kepatuhan regulasi dan standar industri, dan juga citra perusahaan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman dapat mempelajari bagaimana, cara untuk sebagai manajer operasional untuk mempertimbangkan keputusan penggantian mesin dari sebuah perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.